Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Dian Lestari dengan NIM 21156444017 dari kelas 1E, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemakai informasi akuntansi, di mana video ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah Komputer Akuntansi 1. Baik, di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai definisi informasi akuntansi. Yang kedua yaitu peran spesifik akuntansi dalam dunia usaha. Dan yang ketiga yaitu pihak-pihak pemakai informasi akuntansi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi informasi akuntansi. Apa sih informasi akuntansi tersebut? Jadi, informasi akuntansi adalah data transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan selama satu periode tertentu yang diikhtisarkan dalam bentuk laporan keuangan. Di sini, sebagai suatu sistem informasi, artinya akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun dari pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan yang kedua mengenai peran spesifik akuntansi dalam dunia usaha. Di sini, peran spesifik akuntansi dalam dunia usaha dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai alat pengawas dan pengendali keuangan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, pengawasan dan pengendalian keuangan sangat penting karena akan menentukan keberhasilan bisnis tersebut. Dengan informasi yang diberikan oleh akuntansi, perusahaan akan mengetahui seluk-beluk pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan, yakni berupa berapa laba yang diperoleh, berapa kerugian yang didapat, dan kerugian apa sajakah yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk yang kedua yaitu sebagai alat evaluasi bagi perusahaan. Berdasarkan laporan akuntansi yang ada, akan tampak bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan ini, pimpinan perusahaan akan mengevaluasi dan menilai kinerja bisnis yang telah dilakukan dan mengidentifikasi berbagai masalah keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai dasar dalam membuat perencanaan bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang, yakni dengan cara melihat hasil evaluasi bisnis yang sebelumnya telah dilakukan. Lalu sebenarnya siapa saja pengguna informasi tersebut? Selanjutnya yang ketiga yaitu pihak-pihak pemakai informasi akuntansi. Secara garis besar, terdapat 2 pihak yang disebut sebagai pengguna informasi akuntansi, yakni yang pertama yaitu pihak internal atau internal user, dan yang kedua yaitu pihak eksternal atau external user. Pihak internal atau internal user. Pihak internal yang berkepentingan dengan informasi akuntansi antara lain yang pertama yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemilik perusahaan sangat berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka kekayaan pemilik perusahaan juga akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan rugi, maka kekayaan pemilik pun turut berkurang. Jadi, akuntansi merupakan pedoman bagi pemilik perusahaan untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan, keuangan, serta prospek usaha.
Dan akuntansi juga digunakan untuk menilai keberhasilan selama periode tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu pegawai atau karyawan. Para pegawai atau karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Informasi ini memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, serta kesempatan kerja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu manajer produksi. Manajer produksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses menghasilkan produk dalam suatu perusahaan. Sebagai pihak internal, perusahaan yang bertanggung jawab terhadap proses produksi, manajer produksi memerlukan informasi tentang keseluruhan biaya ataupun rincian biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk perusahaan. Yang keempat yaitu manajer pemasaran. Manajer pemasaran adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pemasaran produk perusahaan, mulai dari promosi, distribusi, hingga pelayanan penjualan. Sebagai pihak internal perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan, manajer pemasaran memerlukan data biaya produksi dari setiap produknya guna menentukan harga jual produk tersebut dan rincian biaya pemasaran untuk mencari alternatif biaya pemasaran yang paling efisien bagi perusahaan tanpa mengabaikan efektivitas pemasaran. Selanjutnya yang kelima yaitu berbagai pihak internal perusahaan lainnya, yakni mereka yang memerlukan data dan informasi keuangan lain yang harus disediakan melalui akuntansi. Baik, yang selanjutnya yaitu pihak eksternal atau external user. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan namun berada di luar perusahaan. Pemakai informasi akuntansi yang termasuk pihak eksternal adalah yang pertama yaitu kreditur. Selain dari modal sendiri, seringkali perusahaan juga meminjam dari pihak lain seperti bank atau lembaga keuangan lain untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Para pemberi pinjaman atau kreditur membutuhkan informasi akuntansi untuk dijadikan bahan pertimbangan di dalam pemberian kredit. Para kreditur sangat memperhatikan likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang akan diberikan kredit selama jangka waktu yang telah direncanakan. Dan kreditur juga selalu mengawasi kinerja perusahaan. Di sini, yang dimaksud dengan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban atau utang dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Kreditur mengawasi kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Kreditur akan mengetahui keadaan keuangan perusahaan setelah menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh bagian akuntansi. Kreditur membutuhkan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu investor atau calon investor. Investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu mengambil keputusan seperti membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Calon investor membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai proses usaha suatu perusahaan, misalnya posisi keuangan perusahaan tersebut, yang memudahkan mereka mengambil keputusan melakukan investasi di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah.
Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, sangat berkepentingan untuk mengetahui kinerja perusahaan, terutama dalam hal pencapaian laba. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dan untuk mengawasi pajak. Jika perusahaan menghasilkan laba, pemerintah akan memungut pajak berupa pajak penghasilan. Selain itu, pemerintah mengetahui kondisi perusahaan terkait dengan penggunaan tenaga kerja. Pemerintah perlu mengetahui apakah gaji atau upah tenaga kerja sudah dijalankan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku atau belum. Perusahaan juga diharapkan untuk tidak melakukan pembohongan publik. Dan pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas perusahaan, terutama dalam rangka menerapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional. Dan yang keempat yaitu masyarakat. Masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan, berkepentingan terhadap perusahaan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Selain itu, ada tradisi pembagian natura dari perusahaan ke masyarakat pada saat Lebaran atau Tahun Baru. Keadaan perusahaan dapat diketahui masyarakat melalui laporan akuntansi. Selanjutnya, yang kelima yaitu pemasok. Pemasok mempunyai kepentingan dengan perusahaan dalam hal pembayaran bahan baku yang dipasok. Pemasok harus mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu pelanggan. Pelanggan berkepentingan dengan informasi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi tentang tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.